Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi turunan trigonometri yang beranggotakan Adam Dewi Saputra, Cantika Sari Putri, Jihan Bahia, Muhammad Naufal Pratama, Nuraini, dan saya sendiri Rifki Onur Rahman. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Jihan. Jadi materi ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, gradien garis singgung dan normal, dan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Baik, selanjutnya itu ada gradien garis singgung dan garis normal. Gradien adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan kemiringan pada suatu garis yang dilambangkan dengan M. Lalu ada rumus dari gradien garis singgung dan garis normal. Rumus gradien garis singgung yaitu MGS sama dengan Y aksen. Rumus gradien garis normal MGN sama dengan minus 1 per MGN. Hubungan gradien dua garis jika dua garis sejajar, contohnya seperti G sejajar dengan H, maka rumusnya menjadi MG sama dengan MH. Jika dua garis tegak lurus, seperti G tegak lurus terhadap H, maka rumusnya menjadi MG dikali MH sama dengan minus 1. Selanjutnya, ada persamaan garis singgung dan garis normal. Garis singgung dan garis normal adalah garis yang berhubungan dengan kurva. Garis singgung adalah garis yang menyentuh kurva pada titik tertentu, dan setiap titik pada kurva mempunyai garis singgung. Sedangkan garis normal adalah garis yang tegak lurus pada singgung pada titik kontak. Ini ada gambar dari sebuah kurva Y sama dengan Fx. Nah, garis yang tegak lurus terhadap kurva sama dengan garis normal. Sedangkan garis yang berwarna biru yang menyinggung kurva adalah garis singgung. Kita lanjut di persamaan garis singgung dan garis normal. Persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M adalah Y min Y1 sama dengan garis singgung X min X1. Persamaan garis normal yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M adalah Y sama dengan Y1 sama dengan garis normal X min X1. Selanjutnya ada contoh soal. Ada soal pertama, tentukan persamaan garis normal dari garis singgung dari Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 ditambah 6 di titik 2,6 adalah. Nah, jadi dari soal tersebut kita ketahui X adalah 2 dan Y sama dengan 6. Yang ditanya adalah persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya. Nah, kita di sini cari gradien garis singgungnya dulu, berarti F aksen X sama dengan turunan dari X pangkat 3 min 2X pangkat 2 ditambah 6. Jadi 3X pangkat 2 min 4X. Karena 6 itu koefisien jadi 0. Jadinya turunan dari X pangkat 3 min 2X pangkat 2 ditambah 6 adalah 3X pangkat 2 min 4X. Jadi untuk mencari gradiennya F aksen X dalam kurung 2. Jadi disubstitusi 2 dalam X-nya. Jadi ya udah 3 dikali 2 pangkat 2 min 4 dikali 2 sama dengan 12 min 8. Hasilnya sama dengan 4. Sedangkan gradien garis normalnya itu sama dengan min 1 per 4. Di sini kita akan mencari persamaan garis singgung. Nah, rumus dari garis singgung sendiri adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, Y berarti dikurang 6 karena Y1-nya sama dengan 6, terus sama dengan 4 dalam kurung X min 2. Selanjutnya berarti Y min 6 sama dengan 4X min 8 karena itu perkalian pelangi. Selanjutnya berarti hasilnya Y sama dengan 4X min 2. Selanjutnya dicari persamaan garis normalnya. Berarti persamaan garis normal mempunyai rumus Y min Y1 sama dengan min 1 per gradien garis singgung dalam kurung X min X1. Nah, berarti Y min 6 sama dengan min
1/4 dalam kurung X min 2. Selanjutnya berarti Y min 6 sama dengan min 1/4 X ditambah 1/2. Berarti Y-nya, jadi persamaan garis normalnya min 1/4 X ditambah 13/2. Karena 13/2 tuh dari 1/2, terus 6-nya itu kayak pindah ruas jadi plus 6. Jadi 2 dikali 6 kan 12 ditambah 1 jadi 13/2. Jadi persamaan garis normalnya sama dengan Y sama dengan min 1/4 X ditambah 13/2. Nah, soal kedua adalah tentukan persamaan pada garis singgung dari kurva G sama dengan sekant X di titik pi/3, 2 adalah. Nah, berarti dari soal tersebut kita ketahui kalau X-nya itu berarti pi/3. Nah, pi/3 ini berarti 180/3, itu kita ketahui derajatnya sama dengan 60 derajat. Terus Y itu sama dengan 2. Nah, ditanyanya persamaan garis singgung. Berarti G sama dengan sekant X. Kita cari gradiennya dulu nih. Terus turunan dari G sama dengan sekant X dikali tan X. Berarti gradien garis singgungnya adalah G aksen X dalam kurung 60 derajat sama dengan, tinggal disubstitusiin, X-nya diganti 60 derajat. Jadi sekant 60 derajat dikali tangan 60 derajat. Nah, sekant 60 derajat itu 2, sedangkan tangan 60 derajat itu akar 3. Jadi 2 dikali akar 3 sama dengan 2 akar 3 untuk gradien garis singgungnya. Nah, berarti di sini tinggal kita cari persamaan garis singgung menggunakan rumus yang biasa kita gunakan, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min 1. Berarti Y min 2 sama dengan M-nya 2 akar 3, X1-nya diganti jadi min pi/3. Jadinya persamaan garis singgung hasilnya adalah Y sama dengan 2 akar 3 dalam kurung X min pi/3, karena ini min 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Selanjutnya, ada soal nomor ketiga, yaitu besar gradien garis singgung pada kurva HX sama dengan sin X min cos X di titik pi/4, 0 adalah. Jadi kita ketahui dari soal tersebut bahwa X-nya sama dengan pi/4, Y-nya sama dengan 0. Nah, karena pi/4 ini 180 derajat dibagi 4, jadi kita ketahui X-nya sama dengan 45 derajat. Sedangkan yang ditanya adalah MGS. Untuk mencari MGS, kita harus turunin fungsi HX-nya. Berarti turunan dari HX sama dengan cos X plus sin X. Kenapa jadi cos X plus sin X? Karena turunan dari sin adalah cos, sedangkan turunan cos adalah min sin. Kan itu min cos X, diubah jadi min sin, jadi min kali min jadi plus sin X. Jadi turunan dari HX sama dengan cos X plus sin X. Nah, MGS-nya berarti tinggal disubstitusi yang 45 derajatnya. Berarti cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Jadi gradien garis singgungnya sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Jadi gradien garis singgung akar 2 plus akar 2/2 hasilnya sama dengan akar 2. Soal berikutnya ada soal nomor 4. Dengan soal yaitu persamaan garis singgung Y sama dengan 2 cos 3X di titik berapsis 10 derajat adalah. Dari soal tersebut diketahui bahwa X-nya sama dengan 10 derajat. Ditanyanya adalah persamaan garis singgung. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari Y-nya dulu. Berarti Y itu sama dengan F dari 10 derajat. Berarti Y itu sama dengan disubstitusiin aja 10 derajatnya ke dalam 2 cos 3X. Berarti Y sama dengan 2 cos 3 dikali 10 derajat. Berarti Y sama dengan 2 cos 30 derajat. Berarti Y itu sama dengan 2 dalam kurung setengah akar 3. Karena cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Berarti 2 sama 2-nya
dicoret nih. Jadi sama dengan akar 3. Selanjutnya kita cari MGS. Untuk mencari MGS seperti biasa kita harus menurunkan dulu fungsi Y-nya. Berarti Y aksen sama dengan min 6 sin 3X. Karena turunan dari 2 cos 3X adalah min 6 sin 3X. Berarti 10 derajatnya tinggal disubstitusiin ke si Y, ke si X. Berarti sama dengan min 6 sin 3 dalam kurung 10 derajat. Berarti MGS-nya sama dengan min 6 sin 30 derajat sama dengan min 6 dalam kurung setengah, karena sin 30 derajat itu setengah nilainya. Berarti MGS-nya min 6 dikali setengah sama dengan min 3. Selanjutnya kita cari persamaan garis singgung dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Berarti Y min akar 3 karena Y1-nya sama dengan akar 3. Terus sama dengan min 3 karena M-nya tadi min 3 kan. Terus ya udah dalam kurung X min 10 derajat. Y berarti hasilnya PGS-nya yaitu Y sama dengan min 3 dalam kurung X min 10 derajat ditambah akar 3 karena dia pindah ruas jadi min jadi plus akar 3. Jadi gitu. Berikut ada soal nomor 5. Soalnya adalah persamaan garis normal fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x ditambah 3 pada titik dengan apsis 1 adalah, diketahui kan apsis itu kan sama dengan x, berarti x-nya sama dengan 1. Nah ya, seperti biasa kita cari y-nya dulu. Berarti untuk mencari y kita substitusiin satunya ke dalam fungsi x, fx. Berarti fx sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 min 4 dikali 1 ditambah 3. Jadi hasilnya 2 min 4 ditambah 3. 2 min 4 itu min 2 ditambah 3, jadi hasilnya Y sama dengan 1. Berarti itu ada di titik 1,1. Selanjutnya kita cari M gradien garis singgungnya dulu. Berarti gradien garis singgung sama dengan F aksen X. Nah, habis itu berarti F aksen X kan turunan dari Fx kan. Turunan dari Fx sama dengan 6x kuadrat karena 3-nya dikali 2, terus pangkat 3-nya dikurang 1, jadinya 6x kuadrat. Terus habis itu min 4 karena x kan pangkatnya ada 1 dikali 4, 4, terus x-nya jadinya pangkat 0, jadi x-nya hilang. Terus berarti sama dengan 6 dikali 1 pangkat 2 min 4. Substitusiin satunya ke dalam 6x kuadrat min 4. Jadi hasilnya sama dengan 2. Jadi kalau untuk MGN-nya itu sama dengan min 1 per MGS. Jadi min 1 per 2. Selanjutnya adalah persamaan garis singgung yang akan kita cari. Dengan rumus Y min Y1 sama dengan min 1 per MGS dalam kurung X min X1. Berarti Y min 1 karena Y-nya kan udah diketahui tadi 1 sama dengan 1 per 2 dalam kurung X min 1. Ini kenapa dikali 2? Karena biar per 2-nya itu hilang. Jadinya 2Y min 2 sama dengan min 1 karena 2 dibagi 2 dicoret 2. Terus abis itu dalam kurung X min 1. Selanjutnya berarti 2Y min 2 sama dengan min X plus 1 dikali pelangi. Selanjutnya berarti 2Y ditambah X, X-nya itu pindah ruas jadi plus, min 2 plus 1-nya pindah ruas jadi min 1 sama dengan 0. Berarti persamaan garis normalnya dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x plus 3 itu sama dengan x plus 2y min 3 sama dengan 0. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.